Kalau sudah mengaku dosa kepada Allah, apakah kita perlu minta maaf lagi kepada orang lain? Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, setelah kita mengaku dosa kita, apakah kita perlu lagi minta maaf kepada orang lain yang kita berbuat dosa, atau orang lain kita rugikan ketika kita melakukan dosa tersebut? Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 5 ayat 23-26 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepada engkau, tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudari, setelah kita menjadi orang yang percaya Tuhan, kita perlu memiliki satu kebiasaan, yaitu minta maaf dan ganti rugi. Karena saudara-saudari, hal ini berhubungan dengan hati nurani kita, dengan hati kita di hadapan Allah. Hati nurani kita itu adalah satu jalan supaya terang Allah itu dapat masuk menyoroti kita. Sama seperti sebuah kaca. Kalau sebuah kaca itu jernih, sebuah kaca itu bersih, maka cahaya terang itu bisa masuk. Cahaya terang matahari bisa masuk ke dalam ruangan. Sama seperti hati kita. Apabila hati nurani kita itu ada debu, ada kotor, tidak murni, maka terang Allah itu tidak bisa masuk ke dalam kita dan menerangi kita terhadap setiap pelanggaran kita, terhadap setiap kesalahan kita, sehingga kita jadi tidak tahu mana yang berkenan di hadapan Allah, mana yang tidak. Karena itu saudara-saudari, perkara membereskan hati nurani sangatlah penting untuk kehidupan Kristen kita. Dan salah satu cara ya saudara-saudari, untuk kita bisa memiliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang suci di hadapan Allah, adalah dengan kita menuruti hati nurani tersebut. Adalah kita menuruti apa yang diinginkan oleh Allah, yang diterangi oleh hati nurani tersebut. Saudara-saudari pasti pernah memiliki satu pengalaman ketika kita bersalah terhadap orang, ketika kita berdosa terhadap orang, lalu kita ada perasaan gak enak sama orang. Lalu kita ada satu perasaan, kok kalau misalnya ketemu orang itu rasanya pengen menghindar. Kok kalau ketemu orang itu rasanya nggak pengen. Rasanya ada sesuatu yang nyesek gitu di dalam kita. Saudara-saudari, itu adalah hati nurani kita yang sedang bekerja, yang memberikan sinyal kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan dengan orang itu. Saudara-saudari, dalam Matius pasal 5 ini dikatakan bahwa ketika kita mempersembahkan persembahan di hadapan mezbah, atau kita sedang bersekutu dengan Allah, kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kita sedang berdoa mungkin, kita sedang bersekutu dengan Allah, lalu terang Allah menerangi kita melalui hati nurani kita. Ketika mungkin kita ada satu sekatan, kita ada satu permasalahan dengan saudara-saudara kita, itulah saatnya kita harus minta maaf. Kita harus mengganti rugi kalau memang ada sesuatu yang dirugikan dari orang tersebut, saudara-saudari. Sehingga perkara minta maaf dan ganti rugi itu bukan hanya perkara setahun sekali, bukan perkara seminggu sekali, bukan perkara beberapa waktu sekali, tapi saudara-saudari, minta maaf dan ganti rugi adalah perkara setiap saat. Ketika Allah menerangi kita, ketika Allah menunjukkan kepada kita bahwa ada yang salah dengan hati nurani kita, kalau ada sekatan dengan orang itu, maka saudara-saudari, dengan demikian kita perlu, apabila ada satu sekatan dengan saudara-saudari yang lain, dengan orang lain di sekitar kita, kita harus minta maaf dan ganti rugi. Saudara-saudari, perkara mengenai minta maaf dan ganti rugi di dalam Alkitab ada satu teladan, yaitu teladan Zakheus. Tepatnya ada di dalam Lukas pasal 19. Saudara-saudari bisa membacanya di dalam waktu membaca Alkitab saudara-saudari. Singkatnya saudara-saudari, Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Dari ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia memiliki satu perpalingan, satu pertobatan di dalam dirinya. Dan pemungut cukai itu kan adalah orang yang sering merampas hak orang lain, sering memungut pajak lebih daripada yang seharusnya, sehingga dia jadi orang yang sangat kaya. Dan saudara-saudari, ada satu pertobatan yang dia kerjakan karena Tuhan Yesus menjumpai dia di rumahnya. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudari, bangkrut nggak Zakheus pada saat itu? Hartanya dia itu kan adalah hasil dari rampasannya. Dikatakan kalau ada yang diperas dari orang miskin, dikembalikan 4 kali lipat. Artinya saudara-saudari, kalau Zakheus pada saat itu belum menggunakan uang yang dia rampas, berarti kan dia hanya punya 1 kali itu kan, 1 kali uang rampasannya. Dan dikatakan ini dia akan mengembalikan 4 kalinya. Lalu setengah dari miliknya itu akan diberikan kepada orang miskin. Jadi hartanya tinggal setengah, lalu harus mengembalikan apa yang didapat 4 kali lipat. Bangkrut nggak Zakheus? Bangkrut saudara-saudari. Tapi apa yang menyebabkan dia melakukan ini? Karena satu perjumpaan dengan Tuhan.
Saudara-saudari, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita memiliki satu perjumpaan persekutuan dengan Tuhan, maka saudara-saudari, terang dari Allah akan menyoroti kita. Terang dari Allah yang memampukan kita untuk minta maaf, untuk ganti rugi. Saudara-saudari, ini adalah satu prinsip yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita hari ini. Kita mengerjakan segala sesuatu itu bukan karena orang lain yang menyuruh kita, bukan karena kita introspeksi, gak ada apa-apa, lalu kita merenung, kita mikir, hari ini salah apa ya, saya ada bersalah sama siapa ya. Kalau misalnya nggak ada, nggak usah dipaksa, saudara-saudari. Tetapi saudara-saudari, melalui kita bersekutu dengan Tuhan, melalui kita berdoa, kita membaca Alkitab, atau mungkin melalui menonton video-video Channel of Blessings, saudara-saudari, ketika itu kemudian ada satu terang dari Allah di dalam diri Anda, ketika ada satu Tuhan berbicara, pembicara Tuhan di dalam diri Anda yang berkata, ada sesuatu yang harus Anda bereskan. Dengan demikian saudara-saudari, ketika kita melakukan, ketika kita segera membereskan hal itu, maka hati nurani kita bisa benar-benar bersih di hadapan Allah. Kalau kita mengabaikan hati nurani kita, saudara-saudari, maka hati nurani kita lama-lama akan redup. Hati nurani kita lama-lama akan melemah. Bahkan satu titik hati nurani kita bisa mati, saudara-saudari. Wah, kalau hati nurani kita sampai mati, bahaya, saudara-saudari. Kita jadi tidak tahu mana yang Allah kehendaki, mana yang tidak. Kita jadi tidak ada sinyal lagi, tidak ada alarm lagi di dalam kita yang membuat kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Karena itu, saudara-saudari, sangat penting mengenai perkara hati nurani. Semoga, saudara-saudari, kita bisa memiliki satu persekutuan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi, sehingga melalui kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, kita membaca Alkitab, atau di dalam persekutuan kita dengan saudara-saudari seiman kita, terang Allah dapat mencapai kita. Dengan terang Allah mencapai kita inilah ada satu tindakan minta maaf, tuh ganti rugi, sehingga saudara-saudari hati nurani kita bersih. Tidak hanya hati nurani kita bersih, tetapi saudara-saudari, kesaksian kita di hadapan teman-teman kita, di hadapan orang yang mungkin sebelumnya pernah kita rugikan, dia melihat satu ekspresi Kristus di dalam diri kita. Sehingga ketika ada orang yang mungkin dahulu pernah kita rugikan, lalu kita minta maaf, kita ganti rugi, damai kan dengan dia. Lalu ketika kita mau datang kepada dia, memberitakan tentang Tuhan Yesus, wah, dia lebih terbuka pasti, saudara-saudari. Bukankah itu luar biasa? Hingga damai sejahtera akan memenuhi kita. Damai sejahtera akan memenuhi segala lingkungan kita. Hingga manapun kita melangkah, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita pergi, ada terang Tuhan yang menyertai kita. Ada damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita untuk kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas perkataanmu. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, bahwa aku kurang dalam persekutuan denganmu, sehingga terangmu sulit mencapai aku. Tuhan Yesus, aku mau memulihkan hati nuraniku hadapanmu. Tuhan, apabila ada satu kesalahan, ada satu sekatan antara aku dengan orang lain, dengan saudara-saudari yang lain, Tuhan, terangi aku. Tuhan Yesus, sehingga aku bisa memiliki satu latihan, satu praktik untuk minta maaf dan ganti rugi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke Channel of Blessings, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui rahasia ini, mengapa kita perlu minta maaf dan ganti rugi. Saudara-saudari, apabila setelah menonton video ini Anda ada satu perasaan untuk menerima Tuhan Yesus atau untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, silakan menghubungi saya melalui email di bawah ini, akan membantu saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.